Sepak bola Indonesia kembali gaduh, riuh, tidak jelas arah. Bukan karena prestasi, tetapi karena kebisinan sosial di luar lapangan. Di media sosial, di ruang publik, dan di dunia digital, supporter saling berdebat, saling serang, dan saling menjatuhkan. Olahraga yang seharusnya menjadi perekat bangsa justru berubah menjadi sumber perpecahan baru. Ketika seorang pemain timnas tampil buruk, ia tidak lagi dikritik sebagai bagian dari tim nasional, melainkan diserang karena identitas klubnya. Fanatisme lokal tumbuh menjadi perang identitas. Tim nasional yang seharusnya menjadi simbol persatuan malah berubah menjadi cermin konflik antar pendukung. Ketika Patrick Kluivert didatangkan, publik terbelah dua. Sebagian memuji langkah ini. Sebagian lain bertanya, ada apa dengan federasi yang tiba-tiba mengganti pelatih di saat performa tim sedang naik? Nama besar Kluivert membawa ekspektasi besar. Legenda Belanda, mantan pemain Ajax dan Barcelona, diharapkan bisa membawa standar Eropa ke sepak bola Indonesia. Namun seiring waktu, ekspektasi itu berubah menjadi kekecewaan. Sejak kekalahan 5-0 dari Australia dan kegagalan di babak kualifikasi Asia, tim nasional tampil tanpa arah. Formasi berubah-ubah, tanpa pola yang jelas. Kadang 4-3-3, kadang 3-5-2, bahkan pernah 5-0-5 melawan Irak. Semuanya dilakukan tanpa memahami karakter pemain yang dimiliki. Hasilnya dapat ditebak. Pemain terlihat bingung. Koneksi antar lini hilang. Tidak ada pola permainan yang konsisten. Dan blunder demi blunder terjadi di lapangan. Dalam kondisi ini, publik akhirnya sadar satu hal penting. Nama besar tidak pernah bisa menggantikan sistem yang bekerja. Masalahnya bukan sekadar kegagalan taktik. Ini adalah gejala dari disfungsi sistem yang lebih dalam. Patrick Kluivert hanyalah satu bagian kecil dari rantai panjang tata kelola sepak bola kita yang tidak pernah benar-benar dibenahi. Dalam teori tata kelola olahraga, sistem yang lemah hampir selalu menghasilkan performa yang lemah. Dan inilah penyakit lama yang belum sembuh. Sistem yang tidak transparan, kebijakan yang diambil karena tekanan politik, dan keputusan instan yang dibuat demi kepentingan sesaat. Sejatinya pembinaan sepak bola Indonesia bukan hal baru. Sejak tahun 1979, PSSI sudah punya pola pembinaan sepak bola nasional. Lalu muncul P3I di era Azwar Anas. Kemudian program Primavera dan Baretti di Italia. Lalu SAD Uruguay di tahun 2007. Dan terakhir Villanesia, Filosofi Sepak Bola Indonesia. Semua program itu punya ide bagus, tapi semuanya berhenti di tengah jalan karena tergantikan proyek instan, karena pergantian kepemimpinan, dan karena politik yang ikut campur terlalu dalam. Hampir setengah abad berlalu, dan kita masih mengulang siklus yang sama. Setiap kali muncul blueprint yang menjanjikan, selalu terpotong di tengah jalan. Sebuah sistem yang tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Ketika pelatih diganti di tengah kompetisi, ketika naturalisasi dijadikan solusi instan, dan ketika federasi lebih sibuk dengan pencitraan, yang rusak bukan hanya permainan, tetapi fondasi seluruh sistem olahraga nasional. Sepak bola, menurut banyak ahli, seharusnya menjadi arena komunikasi identitas nasional. Namun di Indonesia, identitas itu tidak muncul dari kesadaran, melainkan dibentuk oleh media dan politik. Media tidak hanya menyampaikan informasi, ia membentuk persepsi. Ia menciptakan realitas baru di benak publik. Ketika media, politik, dan olahraga saling bercampur, semuanya kehilangan batas. Politik bicara dengan logika berkuasa atau tidak. Media bicara dengan logika sensasi dan rating. Sementara olahraga hidup dari logika menang dan kalah. Ketika tiga sistem ini saling menelan satu sama lain, maka logika prestasi perlahan hilang.
Yang tersisa hanyalah drama dan sensasi. Kita bisa melihatnya di mana-mana, mulai dari video kampanye politik yang menjanjikan kemajuan sepak bola, hingga pejabat federasi yang merangkap jabatan di pemerintahan. Semua memperlihatkan bahwa olahraga kita sudah kehilangan otonominya. Olahraga seharusnya berdiri sendiri, namun di Indonesia, ia dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sarana pencitraan, bukan sistem profesional yang berorientasi pada prestasi. Di sisi lain, fenomena pengamat yang berubah arah opini menunjukkan krisis komunikasi publik yang lebih parah. Dulu mereka mengkritik Shin Tae-yong, sekarang mereka membela Kluivert. Besok mungkin sebaliknya. Opini tidak lagi lahir dari analisis, tetapi dari arah arus dominan yang sedang menguntungkan. Dan ketika semua orang hanya ikut arus, maka tidak ada yang benar-benar belajar dari kesalahan. Inilah yang disebut krisis resonansi sosial. Ketika semua berbicara, tapi tak ada yang mendengar. Rudolf Stiglitz, seorang sosiolog Jerman, pernah mengatakan bahwa olahraga adalah sistem sosial baru yang memiliki fungsi penting dalam mengekspresikan prestasi manusia. Namun fungsi itu hanya bisa berjalan jika olahraga memiliki otonomi dan logika sendiri. Di Indonesia, otonomi itu hilang. Olahraga terseret oleh politik, ekonomi, dan sensasi media. Akibatnya, semua sistem kehilangan fokus. Media gagal memahami konteks teknis, politik gagal menghargai profesionalisme, dan publik gagal membedakan antara kritik dan kebencian. Krisis sepak bola Indonesia pada akhirnya adalah krisis sistem. Ketika semua sistem sosial saling menembus tanpa batas, resonansi pun hilang. Dalam masyarakat modern, sistem yang sehat bukan berarti bebas dari konflik, tetapi mampu mendengar kritik dan belajar darinya. Disinilah sepak bola kita kehilangan jati dirinya. Ia tidak lagi mampu belajar dari kesalahan dan hanya bereaksi terhadap tekanan. Selama federasi dikendalikan oleh logika politik dan opini media, selama tidak ada blueprint pembelaan jangka panjang yang dijaga konsisten, dan selama prestasi dijadikan proyek citra, maka siapapun pelatihnya akan terjebak dalam pola kegagalan yang sama. Patrick Kluivert hanyalah bab kecil dari cerita besar tentang sistem yang kehilangan kemampuan belajar. Kita terus mencari sosok penyelamat, padahal yang perlu diselamatkan adalah sistemnya. Sepak bola Indonesia tidak akan maju selama kita terus berpikir bahwa solusi datang dari individu, bukan dari sistem yang terstruktur dan belajar dari kesalahan. Jika era Kluivert mengajarkan sesuatu, maka itu adalah pelajaran tentang kehilangan resonansi. Ketika semua berbicara, tapi tak ada yang mendengar. Sepak bola bukan sekadar dua babak pertandingan. Ia adalah cermin tentang bagaimana bangsa ini berkomunikasi dan seberapa jauh kita mau belajar dari kesalahan.